restore it again. 5 hours. If you take more than 8. Pria ini bernama Edward Joseph Snowden. Kala itu, ia tengah menemui 2 orang jurnalis bernama Laura dan Glenn. Sambil bermain rupik, ia pun membawa 2 jurnalis tersebut ke apartemennya. Di sana, ia mulai menceritakan kisah perjalanannya. Pada tahun 2004, Snowden memasuki akademi militer. Namun karena memiliki fisik yang lemah, ia pun harus menerima berbagai celaan atau ketertinggalan dari rekan-rekannya, termasuk saat karena mengalami cedera yang cukup serius, ia tak bisa melanjutkan pelatihan militer. Dokter yang merasa kasihan pun menyarankan Snowden mengabdi pada negara dengan cara yang lain, sesuai kemampuannya. Singkat cerita, setelah kondisinya mulai membaik, Snowden mencoba mendaftar di CIA sebagai seorang programmer. Alasan Snowden ingin mengabdi pada negara karena ia ingin melanjutkan perjuangan ayahnya yang dulu juga pernah mengabdi pada negara. Mendengar alasan Snowden ini, si petugas pun langsung memperbolehkannya mengikuti pelatihan di Akademi The Hill. Back up your sight, destroy it. The average test time is 5 hours. Betapa terkejutnya Corbin, sang pemimpin pelatihan, saat Snowden berhasil menyelesaikan tugasnya hanya dengan 38 menit saja. Padahal ia sendiri membutuhkan waktu 5 jam untuk menyelesaikannya. Kemampuannya yang begitu cerdas berhasil mencuri perhatian Corbin. Setelah tes selesai, Snowden menemui Lindsay, perempuan yang ia kenal dari dating apps saat sedang dirawat kemarin. Mereka bertemu pertama kalinya dan saling bertukar pikiran tentang hidup dan pemerintah. Meski keduanya memiliki pandangan yang berbeda, keduanya tak mempermasalahkannya dan malah terlihat cocok. Di hari pelatihan selanjutnya, Snowden mendapatkan pelajaran undang-undang rahasia Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa pihak intelijen diperbolehkan untuk mengawasi siapapun berdasar asas kecurigaan. Kita kembali ke apartemen. Di sana, seorang jurnalis bernama Ewan McAskill juga datang. Namun melihat penampilan Snowden yang seperti pengangguran, ia pun tak percaya bahwa Snowden mantan anggota CIA. Beruntung, Snowden berhasil meyakinkannya setelah ia mengungkapkan bahwa dirinya berniat menyebarkan data kenegaraan karena ingin semua rakyat Amerika tahu akan kebusukan negaranya. Snowden juga memberikan SD card yang berisi bukti tindakan ilegal pemerintah Amerika. Ia menunjukkan sistem pelacak bernama XKeyscore yang mampu melacak siapapun hanya dengan bermodal nama. Dulu saat Snowden menjabat sebagai anggota CIA, ia ditugaskan untuk menjaga jaringan keamanan komputer CIA dari para peretas. Namun untuk mengetahui sistem kelemahannya, ia harus meretas keamanan tersebut. Alhasil ia pun langsung kena marah atasannya.
Snowden dihukum untuk menghancurkan file oleh atasannya, namun dirinya bertemu dengan seseorang yang bernama Charles dan menanyainya tentang tugas lapangan yang dijanjikan. Saat sedang menghancurkan file, seorang yang bernama Gabriel mendatangi Snowden dan menunjukkan sebuah sistem yang bernama XKeykor yang bisa melacak siapapun berdasarkan nama dan data diri. Besoknya Snowden dan Lindsay menghadiri pesta para konglomerat. Snowden mendapat tugas dari Charles untuk memata-matai seorang bankir. Namun Snowden gak pandai bersosialisasi dan gagal berkenalan dengan para bankir tersebut. Atas bantuan Lindsay, Snowden dapat berkenalan dengan seorang bankir yang bernama Marwan. Setelah bertemu Marwan, Snowden menemui Gabriel untuk membantunya menemukan data diri milik Marwan. Dengan XKeykor, data keluarga dan orang-orang yang pernah berhubungan dengan Marwan berhasil mereka akses. Mereka berusaha mencari kesalahan yang pernah dilakukan Marwan, namun dirinya tidak pernah terlibat skandal apapun. Snowden dan Gabriel beralih mencari kesalahan keluarga Marwan, dimulai dari adik tirinya. Snowden sangat terkejut karena pemerintah bisa memata-matai seseorang yang berbeda negara hanya dari webcam. Snowden meminta Gabriel untuk fokus mencari data tentang keluarga Marwan. Di sana ia menemukan seseorang yang bernama Nadim, kekasih anak Marwan yang tinggal secara ilegal di Turki. Data ini dikirimkan ke Charles untuk menekan Marwan. Malam harinya, Snowden dan Charles mengadakan pertemuan dengan Marwan di klub malam. Charles berterima kasih kepada Snowden karena berkat datanya, pemerintah dapat keuntungan dari Marwan. Marwan yang selalu tersenyum kini menjadi sangat murung karena masalah keluarganya. Namun Marwan mencoba menutupi kesedihannya karena Charles membantunya mengurus paspor Nadim. Setelah selesai pesta, mereka bersiap pulang. Charles ingin menjebak Marwan dengan membiarkannya mengemudi saat mabuk agar Marwan bisa ditangkap polisi. Namun Snowden gak setuju. Keesokan harinya, Snowden sedang menonton perhitungan suara pemilihan presiden baru di Amerika. Snowden ngobrol dengan Lindsay dan memberitahunya bahwa dia berhenti dari CIA. Snowden yang awalnya sangat bangga dan rela melakukan apapun untuk negaranya, kini mulai ragu. Nuraninya yang baik tidak diterima jika harus menyakiti dan menghancurkan kehidupan orang lain demi keuntungan negara. Snowden berharap jika Barack Obama terpilih menjadi presiden, ia dapat memperbaiki kebusukan pemerintah dan intelijen. Meski berhenti dari CIA, Snowden kini bekerja untuk NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika. Sebenarnya Snowden ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun karena dia membutuhkan uang dan berharap pemerintahan akan berubah setelah Barack Obama menjadi presiden, maka ia kembali. Snowden ditugaskan di Jepang untuk membuat sistem cadangan non-stop sekaligus menyadap negara Jepang. Snowden menanamkan program kecil ke dalam infrastruktur seperti pembangkit listrik, bendungan, dan rumah sakit.
Aksi ini tidak hanya dilakukan di Jepang, namun juga negara lain seperti Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela. Semua berada dalam kendali Amerika Serikat. Singkat cerita, Snowden mendapatkan tugas untuk memantau jaringan terorisme. Hanya dengan kontak nomor telepon dan email para korban, sistem berhasil mendapatkan semua data orang yang pernah terhubung dengan teroris. Suatu hari Snowden dan Lindsay terlibat pertengkaran hebat. Snowden yang sudah tahu kalau pemerintah memata-matai semua orang meminta Lindsay menghapus foto miliknya. Lindsay meminta penjelasan Snowden, namun kekasihnya enggan memberitahu kebenarannya. Snowden kembali mendatangi Lindsay untuk meminta maaf. Snowden kali ini kembali menganggur karena merasa pemerintah telah kelewatan mengurusi privasi setiap orang dan dirinya tak ingin hidup tanpa Lindsay. Keduanya kembali menjalani kehidupan bersama dengan bahagia. Singkat cerita, Snowden mengetahui beberapa penjahat mengajukan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena pemerintah telah mengawasi hidup semua orang. Mereka yang tidak setuju dengan cara pemerintah ini malah ditangkap. Hal ini membuat Snowden merasa terpanggil untuk melanjutkan perjuangan mereka yang berani melawan penyalahgunaan kekuasaan. Snowden yang telah lama menganggur kini menemui Corbyn dan meminta kembali bekerja di NSA. Corbyn mengabulkan keinginan Snowden. Saat di rumah, Snowden memberitahu Lindsay tentang pekerjaan barunya di Hawaii. Lindsay tidak mau pindah ke Hawaii karena mereka akhirnya bisa memiliki rumah sendiri dan hidup dengan nyaman di kota ini. Snowden berlari ke dapur untuk mengecek pasta yang ia masak. Saat sedang menyisihkan pasta, tiba-tiba Snowden ternyata mengidap epilepsi karena terlalu stres memikirkan ketidakberdayaannya mengungkap tindakan pemerintah. Setelah mengetahui keadaan kekasihnya yang terbebani dengan banyak hal, Lindsay bersedia ikut Snowden ke Hawaii meninggalkan semua yang telah mereka perjuangkan di kota ini. Di Hawaii, Snowden kembali bertemu dengan teman lamanya, Gabriel. Snowden bekerja di bawah pengawasan Trevor James dengan tugas di bidang pertahanan. Dirinya juga berkenalan dengan Patrick yang tidak kalah jenius dan menguasai berbagai bahasa, salah satunya bahasa isyarat. Snowden bersama Patrick dan Trevor sedang menyaksikan angkatan udara pemerintah menghabisi orang-orang di Suriah. Trevor sangat menikmati pemandangan ini, namun Snowden dan Patrick merasa tidak nyaman orang-orang dihabisi begitu saja. Trevor terkejut dan kagum dengan Snowden yang menciptakan sistem Epic Shelter. Snowden terlihat tidak begitu senang karena sistem ciptaannya digunakan untuk hal yang buruk. Snowden berencana akan membuat sistem baru bernama Heartbeat. Beberapa bulan kemudian, Snowden dan teman-teman kantornya sedang menikmati pesta ulang tahun Lindsay. Saat salah satu teman Snowden berbagi cerita sedih tentang pemerintah yang dengan sadar membunuh dan mengubur anak-anak tidak bersalah,
penglihatan Snowden mulai gak jelas. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara Snowden dan teman kantornya dengan Trevor yang memaklumi tindakan kriminal selama untuk kepentingan negara. Drone yang merekam acara tiba-tiba terjatuh dan setelah sadar, Snowden menemui Corbin di ruangan melalui video call. Corbin mencurigai Snowden sedang merencanakan sesuatu karena telah memantau seluruh kegiatannya di kantor. Corbin menuduh Snowden kembali mengakses data tanpa izin. Namun, Snowden berhasil meyakinkan Corbin. Corbin menganggap Snowden sedang memiliki masalah dengan Lindsay dan menenangkannya. Corbin mengatakan Lindsay tidak pernah tidur dengan teman fotografernya dan Snowden hanya dia mengetahui bahwa selama ini dirinya dan Lindsay telah disadap. Saat sampai di rumah, Snowden mengajak Lindsay keluar rumah tanpa bicara sedikit pun. Saat duduk di bangku halaman rumah, Snowden menjelaskan ada kemungkinan rumah mereka telah disadap oleh Corbin. Snowden meminta Lindsay untuk tinggal bersama orang tuanya sementara waktu. Karena ada hal yang berbahaya yang harus dilakukan olehnya. Dan dengan berat hati, mereka akan kembali berpisah dan semoga ini menjadi perpisahan terakhir mereka. Malam harinya, Snowden menghubungi seorang wartawan senior bernama Laura untuk bertemu di Hong Kong 2 minggu ke depan. Snowden akan menemuinya sambil memainkan Rubik. Keesokan harinya, Snowden kembali masuk kerja sambil memainkan Rubik di tangannya. Saat semua orang nampak sibuk, Snowden menyalin semua data dan bukti tentang NSA yang mengawasi semua orang. Snowden sangat gugup dan terus memperhatikan gerak-gerik setiap orang agar dirinya tidak ketahuan. Saat data yang akan selesai terkopi, tiba-tiba Patrick dan Trevor menuju ruangannya. Patrick menyelamatkan Snowden dengan menginjak SD card-nya agar Trevor tidak melihatnya. Dan setelah keadaan aman, Snowden mengambil SD card-nya dan berterima kasih pada Patrick dengan bahasa isyarat. Snowden memasukkan SD card-nya ke dalam Rubik dan pergi meninggalkan kantor. You ever play with one of these? I don't know about this. You gotta start. Rabu 5 Juni 2013, perjuangan Snowden akhirnya membuahkan hasil. Berita tentang penyalahgunaan wewenang NSA telah berhasil disiarkan ke seluruh dunia. Dunia menjadi gempar mengetahui bahwa selama ini mereka telah disadap oleh pihak Amerika. Banyak orang yang kagum dengan keberanian Snowden mengungkapkan kebenaran meski harus mengorbankan dirinya. Pemerintah masih tidak mau mengakui kesalahan mereka dan Snowden harus tetap bersembunyi karena akan diburu oleh pemerintah. Senin 10 Juni, Snowden berpamitan dengan Ewell dan Laura.
perpisahan mereka dipenuhi rasa haru karena sama-sama berjuang untuk kepentingan banyak orang. Snowden sangat berterima kasih karena telah bertemu dengan mereka. Snowden segera meninggalkan Hong Kong untuk pergi ke sebuah pemukiman kumuh tempat para pengungsi India berada. Snowden terus bersembunyi di India selama 10 hari. Lindsay juga mengasingkan diri di rumah orang tuanya. Snowden kemudian pergi ke Moskow dan harus melewati proses panjang bolak-balik pindah negara serta tidur di bandara karena tidak adanya negara yang mau menampungnya. Beruntung saat Vladimir Putin menjabat sebagai presiden, beliau mengizinkan Snowden untuk tinggal 3 tahun di Rusia dan menjamin Amerika tidak akan bisa menangkapnya. And I'm incredibly fortunate. And I think the greatest freedom that I've gained is the fact that lost and no one's there, and you wonder who even cares. Oh, come back to your breath, don't drift away from me. I will come down to remind you of before. We can fly away. Your best kept secrets underground. Oh, your head